Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rangga Rasul Ramadhani dengan NIM 123200124. Dan saya Alvin Yajidia dengan NIM 123200142. Baik, sebelumnya akan kami jelaskan secara singkat pembagian tugas di proyek akhir ini. Yang pertama ada pembuatan database, yaitu ada database login dan database perpustakaan dengan nama data buku. Dan itu yang berkontribusi adalah kami berdua. Lalu yang kedua ada halaman login. Nah, dalam pembuatannya yaitu Alvin. Lalu halaman ketiga ada halaman utama yang berisi deskripsi singkat webnya, yaitu saya yang mengerjakan. Lalu bagian yang keempat ada halaman data plus input data plus update yang dikerjakan oleh Alvin. Lalu ada yang kelima ada halaman detail. Nanti halaman detail karena kami perpustakaan ada halaman detail buku yang dikerjakan oleh saya. Lalu ada header plus logout yang dikerjakan oleh Alvin. Baik, sekarang langsung saja ke bagian alur webnya. Nah, di sini ada halaman login. Untuk halaman login, username adalah admin dan passwordnya adalah name dari Alvin. Di sini login. Nah, di sini ada halaman dari halaman utama tadi yang merupakan indeks. Di sini ada deskripsi singkat. Lanjut ke lihat data. Nah, di halaman data ini sudah disiapkan beberapa data dari buku-buku yang sudah diinputkan sebelumnya. Ada ID, nama, penulis, genre, dan status. Untuk lebih lengkapnya ada di bagian halaman detail. Nah, di detail seperti ini ada tambahan informasi lainnya, lalu kembali. Nah, untuk fitur lainnya yaitu ada update, ada input data, dan ada delete. Untuk input data seperti biasa, ada input jenis data-data lainnya. Seperti ID buku, nama buku, penulis, genre, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan status. Nah, di status ada dua pilihan, yaitu tersedia dan dipinjam. Jadi hanya ada dua yang itu akan berguna bagi siapa saja yang ingin meminjam buku. Akan tambahkan data, akan muncul output seperti ini. Oke, lihat data. Akan kembali ke halaman utama dan ada tambahan nama buku yang ke nomor 5. Lalu kita coba update. Delete dulu aja nggak apa? Oke. Update dulu ya. Delete dulu boleh, update dulu boleh. Update dulu nggak apa? Oke, kita Delete nggak apa? delete dulu kan. Ya, delete dulu. Delete akan menghapus data. Di situ ada fitur cari buku juga. Jadi, misalnya kita mau cari yang genrenya self-improvement. Nah, walaupun kita nulis self aja, tapi yang keluar bisa self-improvement. Jadi, hanya menggunakan beberapa kata. Oke, lanjut ke update. Itu menggunakan nomor buku yang hanya menulis nomor saja. Di update, kita bisa update semua data buku. Di sini mohon maaf ada warning. Ini sebelumnya, mohon maaf, kami tidak tahu di mana letak errornya. Tetapi ini program ini sudah dicoba di laptop teman yang lain, tidak ada masalah. Namun di sini ada masalah, kami kurang tahu. Nanti mohon bimbingannya. Mungkin kakak Asdos bisa memberi solusi. Seperti itu. Oke, lanjut ke alur lagi sebentar. Saat mengubah status buku yang awalnya tersedia menjadi dipinjam, akan muncul error seperti ini. Nah, kurang tahu juga, kami sudah mencoba mencari solusi tapi tidak tertemu juga sampai sudah jam segini. Lalu kita kembali ke menu halaman utama. Lihat data. Nah, status buku berubah menjadi dipinjam, tetapi hanya ada error tadi. Kami kurang tahu letaknya di mana. Nah, saat kita pencet logout,
program tertutup dan tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya. Mungkin, nah dicoba. Indeks ya. Indeks. Pakai X. Nah, sudah nggak bisa kembali ke halaman sebelumnya. Baik, sekarang untuk penjelasan alurnya mungkin singkat saja seperti itu. Sekarang ke codingannya. Mungkin bisa jelaskan secara singkat. Mungkin saya akan jelaskan alur codingan dari login. Pertama di sini ada session start buat memulai sesinya. Kemudian ini ada deklarasi database yang akan dipakai, localhost root dan nama DB buat login itu sesi. Nah di sini saya mengisi nama database sesi itu di sini login ada username admin sama passwordnya di sini transkripsi atau passwordnya itu NIM saya 123200142. Oke lanjut. Kemudian masuk ke bootstrapnya. Di sini ada login formnya. Di sini kita gimana? Oke, lanjut. Tadi masih nge-freeze. Oke. Kemudian ID-nya kita input sini input username sama password. Kemudian ke atas if post login maka username yang diketikkan tadi sama passwordnya yang diketikkan tadi. Nah jika username-nya tidak ada atau passwordnya tidak ada di database sesi maka maaf jika username-nya kosong atau passwordnya kosong maka di sini keterangan errornya silakan masukkan username dan juga password. Nah kemudian jika username dan password terisi maka lanjut else. Di sini select all from login where username sampai dan username. Jika tidak ketemu maka username-nya tidak tersedia dan jika passwordnya tidak ketemu maka passwordnya juga tidak sesuai. Nah, jika semuanya tidak terpenuhi otomatis lanjut ke if empty error atau errornya tidak ada, maka sesinya berlanjut atau sesinya bisa berhasil. Dan masuk ke header index PHP. Kita contohkan saja di sini, misal username-nya saya input, misal kita tidak menginputkan apa-apa. Kita login, maka ada keterangan silakan masukkan username dan juga password. Dan jika username-nya saya coba asal dan passwordnya juga, maka username nanti tidak tersedia. Dan jika saya username-nya benar, kemudian passwordnya salah, maka password yang dimasukkan tidak sesuai. Nah, jika saya inputkan benar, maka akan masuk ke halaman index.php ini. Gitu. Lanjut mungkin ke menu indeks. Silakan Mas Rangga bisa dijelaskan. Indeks mungkin singkat aja ya. Di indeks ini itu tadi halaman utama, halaman awal yaitu setelah masuk dari login. Di sini nggak banyak yang bisa dijelaskan. Dimulai dari session start, lalu ada penyesuaian dengan username di atas. Kalau sesuai maka bisa masuk, jika tidak sesuai akan exit. Lalu di bawah hanya file query PHP yang merupakan output saja. Sekian. Oke, mungkin cukup. Nah, di bawah ada ref untuk menuju ke lihat data. Kita klik, nah di sini akan masuk ke halaman data.php. Nah, di data.php di sini pertama ini ada deklarasi session, kemudian sini saya include header biar headernya bisa dipakai di semuanya. Sini saya juga bikin file khusus header, jadi misal kita ingin mengganti header, tidak harus mengganti di file lainnya satu persatu. Nah, kemudian lanjut. Di sini saya mengadakan form untuk form pencarian. Nah, di sini ini deklarasi codingan dari form cari. Kemudian di sini ada file PHP-nya codingan PHP. Nah, jika kita cari, maka kita buat variabel cari dengan isian cari yang di atas tadi yang kita sudah isi di form ini. Kemudian kita bikin SQL-nya, yaitu select all from data buku where ID-nya sama seperti dicari atau namanya sama seperti cari, penulis, jenis, stat buku. Oh, jenis ini ada dua, maaf. Kita biarkan saja. Tidak apa-apa.
karena tidak akan mempengaruhi alurnya. Oke, lanjut. Nama, penulis, jenis, stat buku, dan status. Oh, yang ini mungkin status. Stat buku. Stat buku. Oke. Itu stat buku ada 2 ya? Oh, ini berarti benar. Sorry, udah malam jadi kurang fokus. Nah, nggak apa ini tidak mengaruh lah karena sudah disebutkan juga. Oke, lanjut query MySQL query connect. Connect tuh saya menggunakan koneksi. Nah, di sini koneksi di sini buat koneksi ke database-nya. Connect-nya ini localhost root dan sebagainya. Kemudian database-nya namanya perpustakaan. Lanjut ke data tadi balik. Oke, jika kita tidak mengisikan sari, maka akan tampil select all from data buku atau tampil semuanya. Nah, kemudian sini kita menggunakan perulangan while untuk menampilkan data-data yang ada di database dengan menggunakan sintak data sama dengan MySQL fetch array atau menghitung berapa jumlah data yang terdapat di database tersebut untuk ditampilkan. Kemudian sini tbody ini buat bootstrap untuk menampilkan menggunakan tabel. Di sini ada ID, nama, penulis, genre, dan stat buku. Nah, kemudian di sini ada aksi ada update, delete, dan detail. Nah, pertama untuk update tadi update-nya agak sedikit bermasalah. Misal kita ingin mengupdate genre-nya menjadi fiksi. Kemudian statusnya akan dipinjam. Update data, nah akan muncul masalah seperti ini yang sampai sekarang jujur kami belum tahu mengapa masalah tersebut terjadi. Nah, mungkin kita bisa lihat di codingan update. Pertama seperti biasa sesi dimulai, kemudian include koneksi. Kemudian kita mengambil database dari data buku ketika ID sama dengan ID, atau di sini kita di data tuh kita membawa ID update ID sama dengan data ID, kemudian kita bawa ID tersebut untuk dipakai di update tersebut. Nah, lanjut kemudian update data buku seperti biasa kita mengisi, cuma di ID buku ini saya set randomly atau tidak bisa diubah karena dia merupakan primary key. Jadi lanjut, kemudian seperti biasa diisi semuanya, pilih status, dan juga tersedia sama dipinjam, selesai. Nah, di sini PHP-nya ada di PHP ini. Jadi sini include koneksi, jika isetnya ditambah, oh ya sebelumnya, di sini action-nya saya kasih di root PHP. Nah, jadi pindah ke sini, is that post sama dengan tambah, kemudian ini dideklarasi, yang tadi di input, kemudian dimasukkan ke database atau diupdate. Kemudian untuk SQL-nya seperti ini, ada update data buku, set ID, sama dengan ID, nama, penulis, genre, penerbit, tahun, halaman, stat buku. Ketika ID-nya cocok. Oke, udah. Kemudian header, kita balik ke data PHP. Nah, mungkin menurut saya masalahnya di sini, karena intinya ketika saya update data, kemudian saya kembali home, kita lihat data. Nah, data di sini sudah terupdate, tapi mungkin tadi errornya saya jujur kami belum tahu kenapa, tapi pada intinya update ini berhasil terupdate, datanya berhasil terupdate. Kemudian sini ada aksi delete, buat codingan delete mungkin ini delete cuma seperti ini, sama seperti update tadi delete bawa ID, kemudian di delete kita mendapatkan ID tersebut dan dimasukkan ke variabel ID. Nah, kemudian SQL delete from data buku where ID sama dengan ID. Nah, kita mendelete data buku tersebut. Nah, kita coba, kita delete yang paling atas, nah, terhapus. Dan sini ada menu detail. Nah, detail di sini kita bisa melihat data detail buku. Nah, ini seperti tampilan di awal tadi, cuma di sini ada tambahan, yaitu di tahun terbit, kelas Indo, tahun terbit, dan jumlah halaman. Oh ya, tahun terbit sini juga tidak berhasil terdeklarasi atau tertampilkan karena ada sedikit error dan kami belum tahu error di mana. Kemudian kita lihat di detail. Seperti ini. Tahun terbit. Nah, tadi masalah di sini cuma kami belum tahu kenapa. Nah, untuk detail, kita pertama sesi start seperti biasa, hampir sama seperti update, close koneksi, input koneksi.
kita pakai ID juga yang tadi di data tuh kita mengirim ID juga dan lanjut. Nah, di sini include header seperti biasa. Kemudian sini kita tampilkan ID, nama, genre, status penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman menggunakan div class ini biar tersusun rapi. Kemudian di bawah ada angkor, href, data PHP untuk kembali ke data tersebut, data awal. Nah, seperti ini. Oke, mungkin seperti itu. Oh ya, saya sebelum mencoba fitur searching, di sini sebelum tadi di awal sudah dijelaskan, cuma saya akan menjelaskan codingannya. Sudah dijelaskan tadi ya? Enggak, lupa saya. Sudah ya? Ya, Sudah jelasin ya searchingnya? Oh ya, ada. Ya, mungkin cukup singkat. dari saya. Sudah dijelaskan semuanya. Oke, Kalau baik. kita klik logout, maka program akan keluar. Seperti itu, mungkin cukup. Baik, mungkin kurang lebihnya seperti itu, karena waktu sudah menunjukkan pukul sekian, kami tidak memiliki waktu lebih banyak lagi. Kami mohon maaf atas kurangnya web yang kami buat. Untuk errornya kami masih belum tahu, sekali lagi. Sudah dicoba menggunakan laptop teman yang lain, namun di laptop yang ini masih mengalami beberapa error. Jadi mungkin di codingannya tidak ada kendala. Mungkin nanti kami akan melakukan konsultasi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau atas kurang dan atas lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.